Bismillah, perkenalkan nama saya Ratri Nuryani Kudwatul Latifah. Saya salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Pendidikan dan Bahasa Infada. Di sini saya akan menyampaikan hasil video mengajar saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita kembali lagi pada mata kuliah Pendidikan dan Teknik Pembelajaran, yaitu dimana kita sudah pertemuan ke-9 ya teman-teman. Dan Ibu tetap akan menyampaikan kembali nih sama teman-teman bahwa CPMK kita pada mata kuliah ini adalah tentunya teman-teman ini harus mampu mengaplikasikan teori ini dalam kehidupan, khususnya pada dunia pendidikan, ya. Dan tentunya teman-teman di sini ini akan harus menjadi sebagai guru yang profesional dan tentunya akan memahami kode etik profesinya. Oke, kita belajar tentang yang namanya mengadakan variasi. Mengadakan variasi ini tentunya adalah salah satu keterampilan dasar mengajar, ya. Nah, keterampilan mengajar atau apa nih? Atau teaching skill, dimana itu teman-teman harus sudah dikuasai, karena mau gak mau teman-teman itu nanti akan menjadi guru, ya. Keterampilan ini tentunya, atau keterampilan variasi ini, mengadakan variasi ini kita tekankan di pengadaan variasi, teman-teman harus sudah punya nih, gitu ya. Nah, biasanya teman-teman nanti akan dilatih pada di mata kuliah micro teaching. Di situ adalah teman-teman melatih diri bagaimana ya sekiranya saya itu untuk mengajar seperti itu. Oke, di sini Ibu tentunya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman apa sih pengertian dari mengadakan variasi itu sendiri. Mengadakan variasi itu tentunya adalah cara teman-teman melakukan perubahan di dalam proses pembelajaran, ya kan? Proses perubahannya itu berupa apa? Dari mulai apa? Dari mulai gaya mengajarnya, kemudian apa lagi? Penggunaan medianya, pola interaksinya. Nah, perubahan-perubahan itu yang ada dalam proses pembelajaran itu teman-teman harus ciptakan. Agar apa? Agar tujuannya atau manfaat dari ini itu tentunya bisa meningkatkan dan memelihara dari perhatian siswa itu sendiri. Teman-teman masuk ke dalam kelas dengan sudah moodnya itu bagus, ya, sudah ceria, sudah enak. Nah, siswa pasti di dalam kelas itu akan ikut ceria atau ikut, ya kan, ceria, mengikuti proses pembelajarannya seperti itu. Ditambah teman-teman nanti masuk ke dalam kelas membawa media pembelajaran, itu akan menarik mata siswanya. Wah, ibu, bapak bawa apa ya ini di dalam kelas? Tuh kan? Itu tentunya akan meningkatkan motivasi dari belajar siswa itu sendiri, dan tentunya meningkatkan keaktifan. Dan kita mengharapkan dari proses itu teman-teman menyiapkan adanya variasi berupa media pembelajaran itu akan lebih mengefektifkan proses dari belajar itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, mengadakan variasi di dalam kelas itu ada 3. Nah, Ibu di sini akan membahas dulu tentang mengadakan variasi cara mengajar. Yang pertama itu adanya penggunaan variasi suara. Variasi suara itu biasanya digunakan seperti apa di dalam kelas? Contohnya misalkan dari tinggi ke rendah, ya, intonasi dari kecepatan, dari cepat menjadi lambat. Contohnya seperti ini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Ada 3 pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama, yang kedua, lalu yang ketiga apa? Teman-teman bisa melihat gaya suara Ibu? Jika omnivora, Ibu langsung merendahkan intonasinya. Nah, di situ adalah mengadakan variasi, bahwa intonasi juga berpengaruh untuk menarik perhatian siswa dalam proses
Ibu langsung bilang, nah ini contohnya baru. Oh, kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya ada mengadakan kontak pandang, yaitu adalah tatap-tatapan. Kayaknya gak enak banget ya kalau ngajar kita lihatnya sih. Oke, jadi anak-anak kan gak enak ya. Kalau ini kan ibu natap profil, natap Ridwan, seperti itu kan. Terus misalkan tentang tadi, kembali lagi ke contoh pembelajarannya adalah tentang pengelompokan hewan berdasarkan negaranya. Ibu tiba-tiba langsung bilang kan, hewan karnivora adalah singa. Jadi kan ada kontak pandang, ya kan? Kalau hewan omnivora adalah ya blank. Contohnya seperti itu adalah ayam. Kalau herbivora, kura-kura. Kura-kura herbivora. Kura-kura bisa makan segalanya. Nah, seperti itu. Jadi adanya kontak pandang dengan siswanya. Itu akan membuat siswa itu merasa diperhatikan juga oleh gurunya, seperti itu. Kemudian adanya gerakan kepala dibumbui dengan ekspresi wajah ketika memberikan pembenaran, ketika apabila siswa itu menjawab benar ataupun kurang tepat. Namun jangan pernah memberikan jawaban kepada siswa itu adalah salah, ya. Tetapi baik, ada yang mau menambahkan seperti itu. Oke? Kira-kira ekspresi mendapatkan kebenaran kayak pemberian kebenaran. Contoh ini, hewan karnivora itu berupa hewan yang makannya betul. Nah, itu kan ibu adanya ekspresi dari gaya gestur tubuh. Bagus mau tanya, kayaknya mau sudah datang mau nanya. Saya mesti mau bertanya, Bu. Iya, gimana Bagus? Saya kan orangnya. Iya. Halo. Ya, ini pengadaan variasi. Halo. Perkenalkan nama saya Nah, saya izin bertanya. Saya kan orangnya kaku atau enggak introvert gitu. Kira-kira bisa dibantu lurusin nggak, Bu? Kira-kira gimana? Soalnya kan jadi guru harus interaktif, harus aktif, ekspresif gitu. Karena saya agak kesulitan gitu. Kira-kira ada solusi nggak, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Bagaimana ya? Bukan berarti kamu di sini harus menulis pakai stiker ya, teman-teman. Bukan, ya. Oke, jadi gimana ya caranya kita itu agar terbiasa melakukan pengajaran dengan rileks? Tentunya adalah dengan latihan. Latihannya yang kalau dilakukan mandiri di rumah adalah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya teman-teman ini harus sudah penguasaan tentang keterampilan mengajarnya ini harus sudah ada pada diri teman-teman. Ya, apa saja ya kebutuhannya guru itu? Keterampilan mengajar itu keterampilan bertanya. Oh, berarti saya ini harus bisa bertanya kepada siswa. Makan belum hari ini? Salah satunya itu adalah pertanyaan yang simple tapi memang harus dimiliki sama guru. Coba kalau gurunya tidak memiliki keterampilan bertanya, dia baca ya. Padahal si siswa itu pengen ke toilet karena kebelet. Aduh, akibatnya gitu kan. Jadi memang solusinya adalah pertama, Bagus ini tentunya harus sering latihan. Latihannya adalah jika di rumah coba latihan di depan cermin untuk melatih keberanian, bukan keberanian, melatih terbiasa speakingnya, terbiasa mengutarakan sesuatu nanti ke siswa itu apa. Terus mencari referensi dari ekspresi teman-temannya. Oh, kalau misalkan yang maju Ali itu ekspresinya begini. Oh, kalau yang majunya adalah Dea, ekspresinya begini. Nah, itu bisa Bagus ini mengambil. Saya perlu ekspresi yang mana? Dan memang untuk menjadi seorang guru itu teman-teman harus punya karakter sendiri.
mau menjadi guru yang seperti apa. Agar apa? Agar tujuannya terkesan oleh siswanya, seperti itu. Ada yang gurunya kalau ngambil perhatian itu selalu dengan ice breaking, ya, kayak ice breaking gitu, kayak tepuk semangat. Kalau pakainya apa? Tepuk jempol ya, tepuk jempol, ya, tepuk jempol itu membangun semangat. Nah, tepuk jempolnya jangan flat aja, tapi adanya gestur dari tubuh. Ya. Mau dicoba guru SD? Untuk mengadakan variasi melalui media itu bisa menggunakan seorang guru harus membuat sebuah media yang sangat interaktif, tentunya mengadakan adanya stimulus respon antara guru dan siswa, dan juga siswa bisa menikmati medianya, tentu juga dari cara penggunaan, terus dari visualnya. Kalau menggunakan media hanya yang dasar saja, itu kemungkinan pembelajarannya pun siswa tidak akan fokus juga, jadi kurang. Siswa tetap media sepertinya saya juga bisa di rumah punya. Jadi lebih yang harus wow gitu untuk anak SD. Oke, tadi itu ya tujuannya adalah kita mengharapkan siswa ini melalui media itu materi itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya, tujuan pembelajarannya nyampe nih dengan adanya media pembelajaran. Oke, kemudian medianya itu yang diharapkan calon guru ini mempersiapkan media pembelajaran itu yang interaktif, yang siswa itu benar-benar merasa tidak bosan sampai bel bunyi. Keantusiasannya itu terjaga, kebermaknaannya ada. Seperti itu. Itu untuk pengadaan media pembelajaran. Nah, sekarang sudah banyak tuh media pembelajaran yang memang teman-teman bisa mengikuti tutorialnya ya. Banyak banget, mau bikin berbasis digital kah, atau mau yang bisa diraba, kemudian siswanya maju untuk mendemonstrasikan dari media tersebut, itu sudah banyak sekali. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Akmal, silakan mau bertanya. Tentang
pola interaksi. Tadi kan yang pertama kan terkait bagaimana cara guru menyikapi dirinya sendiri untuk biar berinteraksi dengan baik dan benar di depan siswa-siswa. Nah, terkait variasi pola interaksi itu yang saya mau tanyakan, bagaimana sih ketika ada murid yang memang benar-benar introvert, kita sebagai gurunya itu bagaimana menyikapi murid tersebut agar tujuan pembelajaran dan materi pembelajarannya tercapai dengan baik dan benar. Ini pertanyaannya benar-benar real yang biasa guru hadapi di dalam kelas ya. Sebelum ibu yang memberikan jawaban, silakan. Adakah yang mau menjawab dari pertanyaan teman kalian? Ya, wah ada dua nih. Ya, sebelahan nih tadi. Silakan dari Mila dulu. Oke, perkenalkan nama saya Siti Nurgala, izin membantu menjawab. Untuk menurut pengalaman Mila sendiri sebagai pengajar dulu, untuk siapa yang terlihat dia tuh diam aja. Nah, kita pancing tuh, walaupun dia pasti dia bakal nggak tahu ibu. Kita pancing, coba, iya kamu, kita kasih soal ataupun apapun, kita kasih soal, ya jangan pertanyaan ini apa paham, kalau enggak coba deh tanya sama yang teman satunya. Nah itu kan dia bantu, terus dia ada interaksi tuh. Oh jadi gitu. Jadi coba bisa diulang jawabannya. Ya, nah di situ kan berarti di situ tuh ada progresnya. Dia dari diam dia mau bersuara. Oke, selanjutnya. Oh seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Lucy Maya, izin membantu menjawab juga. Menurut saya siswa introvert itu bisa juga dipancing ya tadi ya bahasanya menggunakan reward biasanya. Kita juga biasanya kalau misalnya seluruhnya ya mau yang introvert mau yang extrovert, kalau misalnya di pembelajaran tersebut ada reward biasanya ya walaupun tidak sering tapi membantu meningkatkan aktif dari siswa tersebut gitu. Atau enggak kita juga bisa mengelompokkan. Jadi pembelajaran kelompok itu juga biasanya menstimulus siswa untuk membuat menjadi aktif atau aktif bertanya gitu kepada guru seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Tidak. Sebelumnya izin ya mungkin saya akan menyanggah semua jawaban dari yang sudah dijawab tadi. Ya menurut saya kalau siswa introvert itu kalau kita memancingnya itu makan banyak waktu. Yang introvert ada 10, kan nggak mungkin dong kita tanyain satu-satu 10 kali. Nah kalau reward kita nggak mungkin dong satu-satu dikasih reward, setiap pembelajaran dikasih reward. Maaf kata sesuai fakta guru honorer gaji berapa? Oke? Nggak mungkin kalau menurut saya ya, antara reward sama waktu nggak mungkin. Mungkin kalau murid yang introvert kayak gitu, pertama kita harus tahu dulu latar belakangnya. Jadi latar belakang dari siswa itu kayak gimana, yang menyebabkan dia introvert apa. Siswa juga pasti punya masalah di rumah dong, nggak mungkin nggak gitu. Dan introvert itu sebenarnya bukan lebih ke pendiam, cuma dia memang nggak bisa bersosialisasi sama teman-temannya gitu. Jadi cara dia sosialisasi sama teman-temannya itu beda. Mungkin kalau menurut saya kita adakan lagi variasi dalam penilaian gitu, atau mungkin kita cari tahu sebenarnya dalam pertemanan siswa itu meskipun introvert biasanya dia pasti nyaman sama salah satu siswa. Nah kita mungkin bisa cari tahu dari situ gitu. Siapa yang introvert? Ya, mungkin benar ya, maksudnya gak cuma siswa SD gitu, jadi mahasiswa pun seperti itu. Jadi yang pertama mau introvert atau extrovert kita harus kenali dulu siswanya, kita harus cari tahu dulu sekiranya tuh pembelajaran apa gitu yang cocok kan gitu. Terus tadi juga saya mau sedikit menyanggah terkait jawabannya Agil terkait mengadakan media yang interaktif. Ini sebenarnya berguna juga nih buat nanti ya semester 8 kita skripsian ya. Jadi gini, untuk media yang interaktif itu tidak ada media yang dapat meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan suatu kemampuan atau keterampilan. Yang ada hanyalah aktivitas menggunakan pembelajaran tersebut. Aktivitasnya menggunakan apa? Sintaksnya disesuaikan, indikatornya disesuaikan, penilaian dan segala macam itu disesuaikan. Dan kita harus buat di situ di mana langkah-langkah pembelajaran agar tingkatan belajar siswa
ini ditingkatkan. Baru kita bisa mengatakan bahwa media itu interaktif diselingi dengan aktivitas yang penggunaan dari si media tersebut. Akhirnya efektif. Ya, jadi yang efektif bukan medianya, tapi interaksi atau kegiatan pembelajaran menggunakan media tersebut. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, sebenarnya dari teman-teman menyampaikan hal demikian itu adalah berusaha nanti ketika saya jadi guru, saya akan menggunakan metode apa ya untuk mengaktifkan siswa yang introvert, gitu kan? Ada yang memang setuju, saya memancingnya itu dengan ribet gitu kan? Kalau memang itu tadi disangka dalam memakan waktu, tapi semuanya kembali kepada gurunya. Kalau memang dilihat dari waktunya itu panjang, cukup lama, silakan menggunakan hal tersebut. Gitu. Tapi memang untuk guru SD sendiri ini harus dilihat dari pendekatan terlebih dahulu. Pendekatan itu untuk mengetahui dari karakteristik siswa. Ya, jangankan siswa SD ya, teman-teman yang ada di sini saja pun karakternya berbeda-beda. Ya. Siapa yang di sini introvert? Saya. Siapa? Sekarang tidak ada yang introvert lagi ya, mencoba sudah tidak menjadi introvert, karena kan nanti teman-teman itu akan mengeksplor diri terus, mengeksplor diri, mengembangkan diri agar siswanya itu kan mampu aktif, betul? Kalau gurunya aja introvert ya, malas bertanya, malas mengeksplor diri, malas mengembangkan diri, lalu apa yang terjadi dalam kelas? Sepi, sunyi, bosen, ya, terus tujuan pembelajaran tentunya tidak akan berjalan. Jadi adanya pendekatan dulu, kita pahami karakter dari siswa, lalu kita barulah menggunakan teknik seorang guru, karena kita sudah mengadakan pendekatan, kita paham karakternya, maka di situ teman-teman sudah boleh menentukan akan menggunakan teknik atau metode apa nih untuk mengaktifkan kelas tersebut atau siswa yang introvert tersebut. Jadi sebenarnya itu kembali lagi pada teman-teman, karena kan setiap kelas juga beda-beda, ya kan? Gitu. Apalagi kelas yang memang masih jauh dari Indonesia kan, masih banyak, jangan jauh-jauh Indonesia nih, di wilayah kita pun masih banyak SD yang jauh dari peradaban gitu ya. Iya nggak sih? Ibaratnya tuh, maksudnya tuh masih jauh dari gitu ya. Nah dari situ tuh teman-teman yang harus memang memajukan SD-nya itu seperti itu, ya. Oke, baik. Sebelum kita berakhir pada proses pelajaran kita hari ini, Ibu ada kuis untuk teman-teman yang harus teman-teman selesaikan nih. Silakan scan barcode di depan ini, lalu teman-teman bisa menjawab beberapa soal yang ada di balik barcode ini. Oke. Cukup? Apa ada yang mau masih ditanyakan kembali? Cukup? Bisa dipahami materi kita pada pertemuan kali ini? Kira-kira apakah ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kali ini? Nah, introvert semua, berubah. Berubah, introvert semua. Siapa yang mau menyimpulkan? Maritza mau? Ya, ini mengadakan variasi, tunjuk ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kali ini adalah perlunya guru untuk mengadakan variasi di dalam kelas. Untuk tujuannya adalah agar siswa tersebut aktif, mendapatkan pola interaksi yang diinginkan, dan tujuan pembelajarannya tersebut dapat dilaksanakan dan tercapai dengan baik. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih. Tujuan lainnya selain kita menginginkan dari keberhasilan siswa, tentunya tujuan lainnya adalah dari teman-temannya sendiri nih, yaitu
terpenuhinya rencana pembelajaran yang sudah kita susun sistematis mungkin seperti itu. Karena Karena sudah kita susun rencananya secara sistematis di RPP dengan mengadakannya variasi termasuk variasi pembelajaran ini kita bisa memberikan variasi dalam pembelajaran dengan lebih maksimal lagi seperti itu. Itu ya. Jadi kesimpulannya hari ini selain untuk siswanya, tentunya untuk teman-teman juga nih yang nanti sebagai calon guru semua kan? Calon pendidik semua kan? Calon pendidik semua. Jadi dengan adanya penyampaian materi ini, besar harapannya teman-teman menjadi calon pendidik ini mampu bisa mengembangkan diri dalam mengadakan variasi. Ya, sekiranya itu bisa tadi menarik perhatian siswa dan lain sebagainya. Oke, cukup? Jangan lupa absennya di sistem si akad ya, pembelajaran kita hari ini. Oke, mungkin cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktu teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan kali ini. Ibu akhiri jika memang sudah tidak ada pertanyaan. Yang kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.